Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Movie TV. Dan hari ini saya akan membuat video tentang unboxing eh, silver play button dari YouTube, yang mana silver play button ini diberikan kepada YouTuber yang sudah mencapai 100.000 subscribe. Jadi ketika subscribe saya sudah 100.000 waktu itu, saya sudah dapat pengajuan untuk silver play button. Dan atas penghargaan ini dari YouTube, yang pertama itu saya ucapkan alhamdulillahirobbilalamin, terima kasih ya Allah sudah memberikan banyak kenikmatan kepada saya dan keluarga-keluarga saya. Berikutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, dan baik ibu dari saya maupun dari istri saya. Berikutnya itu saya ucapkan terima kasih kepada istri saya, karena posisinya dia itu yang sudah memaksa saya untuk membuat konten YouTube. Jadi ceritanya dulu itu saya ogah-ogahan membuat konten YouTube, tapi karena kepepet, jadi ilmunya ilmu kepepet. Pertama saya membuat video itu tanggal 14 Juni tahun 2020. Nah itu dipaksa sama istri. Jadi karena terpaksa dan dipaksa itu, akhirnya saya mau membuat video. Dan walaupun ada beberapa kesalahan terus belajar dan belajar, alhamdulillah sampai sekarang sudah berjalan hampir 2 tahun, mungkin bentar lagi 2 tahun lah, Juni nanti 2 tahun. Jadi saya sudah bisa mendapatkan silver play button dari YouTube. Dan ini belum saya buka, ini datang itu sekitar 2 atau 3 hari yang lalu. Saya lupa tanggalnya, tanggal 15 ya. Tanggal 15 Februari 2022. Jadi sudah hampir 2 tahun baru saya mendapatkan silver play button. Dan di video ini juga saya akan menjelaskan masalah kronologis saya nge-YouTube, kemudian perjalanan YouTube, kemudian perjalanan bengkel, dan cerita beberapa di perbengkelan saya. Pertanyaan apa yang sering masuk ke bengkel saya, baik melalui komen maupun melalui WA. Kemudian juga masalah mencari mobil idaman yang selalu saya buatkan konten YouTube. Jadi di YouTube ini, di video ini, saya akan menjelaskan beberapa bagian-bagian itu. Terutama pertama kita akan buka dulu silver play button dari YouTube ini. Berikutnya kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang sering masuk masalah ke bengkel, dan beberapa pertanyaan yang masuk masalah berburu mobil idaman, karena konten saya kan tentang itu semua. Jadi pertama kita buka dulu. Yuk. Istri saya lagi sakit, jadi nggak bisa nemenin di sini. Anak juga yang besar juga lagi kurang enak badan juga. Beliaunya itu anak-anak pada tepar, terus istri juga lagi kurang enak badan. Jadi kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Opo iki sini ya. Saya nggak pernah menyangka bisa mendapatkan silver play button, tapi dulu itu waktu pas konten YouTube saya itu percaya bahwasanya saya itu bisa, dan saya itu insya Allah bisa berhasil. Jadi keyakinan itu yang membuat saya semangat untuk selalu membuat konten YouTube. Pertama awal-awal itu sampai 6 bulan itu saya baru bisa monet ya. Dari awal saya upload sampai 6 bulan itu baru bisa monet, kerjasama dengan YouTube. Berikutnya di bulan ke-8 kalau nggak salah, bulan ke-9 saya baru mendapatkan gaji pertama saya dari YouTube. Itu mulai bulan ke-8 setelah nge-YouTube ya, mungkin tahun Februari 2021 itu baru saya mendapatkan gajian tiap bulan dari YouTube. Nah, kalau gajiannya tiap bulan berapa ya, monggo teman-teman silahkan main ke tempat saya, kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing tentang YouTube. Yang mau nge-YouTube silahkan datang dan kita bisa sharing-sharing ya. Nah, karena saya juga nggak bisa nganu banget YouTube-nya. Dan ini bismillahirrahmanirrahim, ini masih ditutup, saya juga belum lihat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tutupnya. Ini seperti ini ada, wah ini ada apa? Gabusnya atau apa gabusnya ini. Terus kemudian ini ada suratnya dari YouTube. Ini apa ini ya? Ini ada ucapan congratulations on your subscribe milestone. We are honored to take part in recognition. Aku nggak ngerti bahasa Inggrisnya. Ini from Zack. Thank you Uncle Zack. Ini dari Zacknya. Social awards. If your award was damaged during shipping or you have any question, please contact us YouTube creator. Jadi kalau umpamanya ada kerusakan di masalah receiver pembatannya atau apa namanya nih,
wordnya ini, maka bisa komplain ke YouTube-nya. Jadi sekarang kita baca ini ada ketawa-ketawa pada seneng banget. Dari kemarin emang datang 3 hari itu tak diemin di kamar, nggak boleh ada yang buka, megang-megang boleh tapi nggak boleh dibuka cover dusnya ya. Jadi baru hari ini saya sempat membuka silver play buttonnya. Jadi ini dari YouTube suratnya. Kemudian ini ada Sam 10.000 subscriber. Just how far have you come? Jadi terus ini bahasanya Inggris semua, jadi nggak mungkin saya bacakan di sini. If earth of you subscriber were a light years. Pokoknya gitu ya, bahasa Inggris. Nah, terus kemudian ini ada Susan Wojcicki, CEO YouTube. Jadi ini ada tanda tangannya CEO YouTube-nya. Di sini ada tanda tangannya, dan ini sangat berarti bagi saya karena ternyata juga saya itu bisa me-YouTube dengan perjuangan yang sangat-sangat luar biasa bagi saya ya. Itu terima kasih. Ini kertasnya lumayan tebel, ini lumayan bagus, nanti kita buat laminating aja. Oke, ini sekarang kita buka. Istri lagi sakit jadi nggak bisa dia ini. Oke, ini kita tutup dulu. Ini mejanya kurang kesini sayang. Gini ya. Ini kita akan buka silver play buttonnya. Alhamdulillah, akhirnya saya juga bisa mendapatkan silver play button. Ini present to ST Mobi TV for passing 100.000 subscriber dari YouTube. Nah, keren ya, bisa buat ngaca ini. Ketawa Dede Ali. Ini anak saya yang kedua, ini Ali namanya, laki-laki semua anaknya. Ini kakak masih kurang sehat itu di sana. Tadi dari sini aja kak kamu kak. Sini. Nggak apa-apa, sini. Nah, sini. Nah, ini yang gede. Sini duduk sini. Nah, bini nih. Nah, ini dapat silver play button. Dia anaknya mau megang nih, Nih, nah pegang lah. Jadi sambil saya di sini saya jelaskan bahwasanya ya bengkel saya itu perjalanannya itu dari dulu itu sebenarnya karena terpaksa saya harus nge-YouTube karena waktu itu ada corona masuk bulan di bulan Juni saya mulai nge-YouTube karena itu kan sudah mulai ada imbas ke bengkel, jadi bengkel juga dapat kena imbas segala macamnya, dan waktu itu ada kejadian yang di bengkel yang membuat saya harus mencari solusi lain, dan akhirnya itu karena istri itu paksa untuk pokoknya harus nge-YouTube ya. Akhirnya saya nggak tahu mau konten apa, saya nggak tahu gimana cara nge-YouTube, akhirnya terpaksa saya harus nge-YouTube dengan apa adanya, nggak ngerti cara upload segala macam, tapi terus malamnya saya harus belajar semalam, besok baru upload, dan alhamdulillah dari belajar dan kesalahan, belajar lagi, salah lagi, belajar lagi, salah lagi, belajar lagi, sampai terus saya berusaha untuk gimana caranya terus menjadi yang lebih baik. Alhamdulillah hari ini sudah dapat silver play button. Itu yang pertama. Yang kedua, itu pertanyaan apa yang sering masuk ke bengkel. Jadi di YouTube saya itu sebenarnya saya nggak pernah menyebutkan alamat bengkel saya, itu nggak pernah. Terus berikutnya lagi paling saya kasih alamat itu ada di deskripsi. Sebenarnya deskripsi itu ada alamat bengkel, kemudian nomor telepon. Tapi kalau di video saya jarang-jarang sekali untuk mengungkapkan bengkel saya di mana. Karena intinya saya membuat video itu bukan sebenarnya untuk mempromosikan bengkel saya sih, enggak. Walaupun banyak teman-teman yang akhirnya telepon di mana bengkelnya segala macamnya. Oke, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sering sekali masuk dan mungkin nggak bisa saya jawab. Itu baik lewat WA ataupun telepon. Itu masalah kerusakan di mobil tentang bunyi-bunyi. Karena untuk bunyi-bunyi itu kerusakan yang harus langsung kita cek di kondisi mobilnya. Karena gini, setiap orang itu mempunyai prediksi sendiri-sendiri tentang bunyi-bunyi. Pokoknya bunyi-bunyi bagian depan mas, itu apanya ya? Kita harus tes dulu mobilnya itu bunyinya bagian depan tuh bagian bawah, bagian roda, bagian remnya, atau bagian mesinnya, atau bagian bearingnya. Itu nanti semua harus mengkerucut ke mana pusat dari sumber bunyi itu. Jadi kalau ditanya di depan bagian bunyi, kalau ngelewatin jalan jelek itu selalu bunyi-bunyi. Itu banyak banget yang bisa menyebabkan bunyi. Makanya kalau untuk yang tanya masalah bunyi-bunyi,
saya terus terang harus langsung ngecek ke unitnya langsung, bunyinya seperti apa, dalam kondisi bagaimana, kemudian pusat dari sumber bunyi itu ada di mana. Itu yang pertama. Jadi untuk bunyi-bunyi, mohon maaf saya belum bisa membantu banyak ketika unitnya enggak langsung saya pegang. Jadi saya belum bisa punya ilmu yang umpamanya penerawangan, oh bunyi-bunyi ini di sininya, saya belum bisa seperti itu. Karena takutnya ketika saya ngomong A dan jenengan ganti part itu ternyata kok masih, karena kan posisinya saya bener-bener nggak tahu aslinya seperti apa. Jadi takut saya nggak berani ngomong itu seperti itu. Takutnya yang bilang, oh paling ininya Pak, karena kita awang-awang ya, jadi itu kan banyak part di situ. Oh paling ininya, biasanya ininya, tapi ternyata setelah diganti kok masih bunyi, kan karena kita nggak megang langsung unitnya seperti apa, ataupun merasakan langsung unitnya seperti apa. Makanya saya nggak berani ngasih tahu langsung ketika mobilnya, Mas ini bunyi-bunyi bagian depan, apanya ya kira-kira. Itu mohon maaf, saya kalau nggak langsung unitnya langsung, saya nggak bisa. Itu yang pertama tadi ya. Yang kedua itu masalah mencari mobil idaman. Jadi mencari mobil idaman itu untuk saat ini teman-teman semua yang sudah masuk di terakhir-akhir ini adalah karena banyak banget yang tanya dengan saya, Mas Masar ada nggak namanya Avanza 2012 kondisi bagus? Ya ada, tapi saya nggak tahu di mana karena posisinya saya itu mencari mobil atau mengecek mobil itu berdasarkan pesanan. Tapi kalau cuma WA, mamanya nanya seperti itu, ada nggak pandangan mobil yang bagus tanpa servis? Oh, nggak ada. Jadi yang namanya mobil second itu hampir 99% itu pasti servis. Apalagi yang sudah berumur di atas 5 tahun ya. Jadi kalau mungkin yang di bawah 5 tahun, maksudnya 5 tahun ke sini ya, dari ke 5 tahun ke bawah itu mungkin ada yang nggak tanpa servis ya. Tapi kalau sudah 5 tahun ke sana, yang 10 tahun, 10 tahun, 15 tahun, itu nyari yang tanpa servis kayaknya nggak ada. Jadi jenengan itu kadang-kadang ada beberapa yang tanya, jadi yang kalau yang ada tanya itu umpamanya uang 60 juta atau 100 juta mobil second yang tanpa servis ada enggak? Ya tentunya enggak ada. Jadi biasanya tetap saya ketika nyari mobil itu pasti ada servis kecuali bisa tanpa servis yang 5 tahun ke belakang dari sekarang. Umpamanya ini tahun 2020 ya 5 tahun ke belakang itu mungkin ada yang tanpa servis. Tapi kalau sudah lewat 10 tahun, 15 tahun tuh pasti ada servisnya, nggak mungkin nggak ada servisnya. Jadi teman-teman semua yang perlu dipahami adalah kita beli mobil second, bukan mobil baru. Yang sudah dipakai sama orang, kita nggak tahu orang itu makainya seperti apa, perawatannya seperti apa, kita nggak tahu. Makanya di sini kita dibutuhkan adalah kemampuan kita untuk melakukan estimasi biaya perbaikan mobil itu. Biasanya jadi teman-teman semua untuk pencarian mobil idaman itu atau yang diinginkan itu adalah sekarang itu kita pencariannya itu nilainya itu 2 juta. Jadi nilai pencarian mobilnya 2 juta. Nah, kita carikan sampai dapat. Terus prosesnya seperti apa? Prosesnya itu sebenarnya cuma ya jenengan kalau pengen tahu pasaran harga itu bisa lihat di marketplace, Facebook, kemudian OLX ataupun iklan-iklan yang lain. Jadi jenengan bisa tahu di sana harganya berapa. Nah, jadi kita itu di sini fungsinya adalah mencari sesuai dengan keinginan jenengan, harganya sesuai pasaran. Kita nggak bisa menyediakan yang di bawah pasaran kondisinya bagus segala macam, nggak mungkin bisa karena posisinya saya juga harus mencari. Jadi di sini mencarinya ya lewat iklan tadi. Jenengan jadi bisa pokoknya uang 100 juta itu dapat apa ya, tinggal dibuka aja iklan marketplace Facebook mamanya itu harga dapatnya mobil tahun berapa, yang sesuai keinginan apa enggak. Kalau mamanya enggak sesuai keinginan ya dinaikkan nilai mobilnya, karena saya nggak mungkin juga bisa menyediakan mobil yang di bawah pasaran dengan kondisi bagus. Itu kan sesuatu yang agak berat, nggak mungkin gitu saya bisa seperti itu. Karena posisi saya juga harus mengecek mobil itu sesuai dengan harga. Jadi kalau memang mobilnya bagus, otomatis harganya biasanya agak mahal. Walaupun saya mencari ke sana ke sini itu ada banyak mobil yang lebih murah tapi kondisinya lebih hancur ya ada. Tapi kan nggak mungkin saya dibuka di channel saya itu kan enggak, karena nanti ya saya dituntut juga gitu kan, karena mobil jualan orang dijelek-jelekin itu kan nggak mungkin ya. Jadi intinya seperti itu. Untuk mencari mobil idaman itu biayanya 2 juta. Kemudian itu prosesnya adalah boleh saya yang cari atau jenengan ikut juga boleh. Jadi mana yang terbaik menurut jenengan. Kemudian itu biayanya ditransfer 50% ke saya ketika saya mau ngecek mobilnya. Umpamanya
hari ini biasanya kan hari Minggu saya keluar ya, jadi hari Sabtu saya sudah ada pandangannya, maka hari Sabtu itu kita sepakatin jenengan transfer separuh, kemudian minggunya atau ahadnya kemudian saya cek mobilnya, kalau memang oke kita langsung bayar jenengan transfer full. Jadi saya bayarin mobil itu nunggu jenengan transfer full. Nah ketika sudah jenengan transfer full, otomatis mobil bisa saya bawa pulang, kemudian terserah jenengan, pasti ada PR-nya mau langsung dikerjain dulu, atau langsung mobilnya yang masih ada PR-nya itu catatan-catatannya itu jenengan minta ditantar ke rumah. Jadi posisinya seperti itu. Nah, perlu yang diketahui adalah uang 2 juta di awal adalah uang untuk mencari mobilnya. Terkait ternyata mobilnya dapatnya di Semarang umpamanya. Nah, ada biaya ongkos untuk ngambil mobilnya, karena mobilnya itu kan dari Semarang saya bawa ke Solo atau ke rumah jenengan, itu kan bawa mobilnya memerlukan bahan bakar. Kemudian juga saya perlu sopir gitu ya. Jadi umpamanya pencarian 2 juta, kemudian dapat mobil di Semarang, kita bayar cash di Semarang. Nah, mobil yang sudah saya bayar itu kan harus saya bawa. Nah, ketika saya bawa itu juga mobilnya perlu bensin, kemudian saya harus bayar tol, kemudian saya harus bayar sopir kan gitu. Jadi itu nanti tambahan dari 2 juta itu biasanya itu. Bayar sopir 300.000, kemudian tol sama bensin yang diperlukan untuk mobil itu kita bawa sampai rumah jenengan ataupun di bengkel saya. Jadi itu informasinya masalah berburu mobil idaman. Jadi nanti kalau kurang jelas, nanti saya buatkan video khusus untuk berburu mobil idaman. Nanti bisa komen di bawah, oke dong buatin videonya, nanti saya akan. Atau jenengan bisa telepon langsung ke saya untuk pencarian. Dan untuk hari ini pun itu sudah masuk 3 unit pesanan. 3 unit pesanan itu biasanya kan saya hanya hari Minggu atau hari Ahad yang bisa saya keluar full gitu kan. Biasanya cuma 1 gitu kan. Hari Minggu atau hari itu cuma satu. Jadi kalau udah 3 pesanan ya mungkin 2 minggu atau 3 minggu baru bisa clear kalau wilayah luar kota. Tapi kalau umpamanya mencarinya wilayah Solo Raya aja udah ada, ya insya Allah cepat gitu, seminggu udah dapat, karena posisinya saya juga bisa langsung set pagi jam 7 kita cek itu bisa. Oke. Itu informasinya. Terima kasih semua yang sudah subscribe, like, dan komen. Terima kasih yang sudah nonton video saya sampai selesai. Dan terima kasih juga sudah support di channel saya sampai saya bisa mendapatkan silver play buttonnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan ketemu di vlog selanjutnya.